sudah menyajikan. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, yang sedia untuk menghadiri acara yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan pada acara kita di siang hari ini yang bertepatan pada hari Rabu tanggal 19 Safar yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober tahun 2020. Kita menghadiri salah satu acara akad nikah yang merupakan bagian dari syariat Islam, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan yang tentu di dalamnya banyak sekali manfaat dan kemaslahatannya. Dan baru saja kita mendengarkan tadi akad nikah ijab kabul yang berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Dan ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Seorang lelaki dari kalangan manusia yang tentu punya kecenderungan kepada lawan jenisnya dengan tujuan yang sangat besar sekali dan sangat mulia, yaitu terbinanya rumah tangga yang mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka, dan melangsungkan hal-hal yang disyariatkan dalam kehidupan rumah tangga yang semoga dari hubungan tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang berikutnya yang saleh dan salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan di antara kalian berpasang-pasangan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang antara yang satu dengan yang lainnya terjadi hubungan rasa cinta, rasa kasih sayang, sehingga mereka merasakan sebuah sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa cinta dan rahmat di antara mereka. Maka ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini juga merupakan bagian dari ibadah yang seorang muslim dan muslimah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah seorang memasuki kehidupan rumah tangga, di sana ada banyak konsekuensinya, banyak hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dijalankan, yang insyaallah ta'ala mungkin sebagian dari kita juga sudah banyak mengetahui tentang permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu. Seorang suami memiliki hak dan juga memiliki kewajiban, sebagaimana seorang istri juga memiliki hak dan kewajiban. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya yang wajib untuk ditaati dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjadikan kaum lelaki itu sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya. Di dalam firman-Nya, Allah Jalla wa Ala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum lelaki itu mereka
pemimpin mereka di atas daripada kaum wanita, maka jika dia sebagai seorang pemimpin, tentu merupakan kewajiban bagi pemimpin tersebut untuk mengarahkan keluarganya kepada kebaikan, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan baik dalam kehidupan dunia demikian pula kehidupan akhirat. Seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf kepada istrinya, kepada anak-anaknya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang memberi nafkah masing-masing dengan kemampuannya. Seorang suami apabila dia memberi nafkah kepada keluarganya dan dia meniatkan dengan pemberian nafkah itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia lakukan bernilai ibadah, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Apabila seseorang memberi nafkah kepada istrinya dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi nilai sedekah baginya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa wajadta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya tidaklah engkau memberi nafkah kepada keluargamu dalam keadaan engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberi pahala hingga sesuatu yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang suami untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik, bergauli mereka dengan cara-cara yang diridhai Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan hendaknya kalian bergaul dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik dalam pergaulan dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang terbaik di dalam bergaul dengan istriku. Maka demikian pula halnya seorang istri, hendaknya dia mengetahui dan menyadari bahwa dia telah memiliki seorang pemimpin yang baru saja diangkat di dalam kehidupan rumah tangganya, yaitu suami. Maka kewajiban seorang istri adalah menaati suaminya, senantiasa melakukan hal-hal yang menjadikan suami tersebut senang kepadanya. Itulah ciri-ciri seorang wanita yang salihah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia taat kepada Allah Jalla wa ala, dan dia menjalankan apa yang menjadi kewajibannya terhadap suaminya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. Apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia senantiasa memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan nanti pada hari kiamat, masuklah engkau wahai wanita ke dalam surga dari 8 pintu mana saja dari pintu-pintu surga yang engkau hendak masuk kepadanya. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Begitu mudah bagi seorang wanita menjadi ahlul jannah. Cukup dia taat kepada Allah, lalu dia senantiasa menaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Maka wanita ini mengatakan, "Iya, aku memiliki suami."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu? Bagaimana perlakuan engkau terhadap suamimu? Maka wanita ini mengatakan, ini la alu illa ma'ajaztu anhu. Sesungguhnya aku tidak pernah mengurangi apa yang menjadi kewajibanku pada suamiku kecuali aku yang memang tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah engkau wahai wanita, bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu, yakni yang dapat menyebabkan engkau menjadi penghuni surga dan dapat pula menyebabkan engkau menjadi penghuni neraka apabila engkau mengabaikan dan menelantarkan apa yang menjadi hak-hak suami tersebut. Ini secara ringkas yang bisa saya sampaikan pada taujihat atau nasihat pada acara akad nikah di siang hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.